Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Putri Hayati Aminah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kompetensi dasar dari pembahasan kali ini adalah kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan, yang ketiga, jenis, dan yang keempat, instrumen dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalian ada yang tahu nggak pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu apa sih? Pengertian dari kebijakan moneter sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan. Tentunya kondisi yang diinginkan ini adalah di mana kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Otoritas moneter sendiri dapat juga disebut dengan bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang dalam kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan jalan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, atau dapat juga dikatakan pihak yang memiliki wewenang dalam kebijakan fiskal adalah pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan moneter sendiri terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian sendiri adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan, yang artinya pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua adalah tercapainya stabilitas harga. Kebijakan moneter sendiri selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa ini menghasilkan sebuah harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya sehingga mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan kebijakan moneter agar terhindar dari inflasi tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Apabila jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan mungkin adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha, yang berarti akan meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dengan melakukan kebijakan devaluasi atau revaluasi, bank dapat mengatur nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing, sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat diperbaiki apabila mulai tidak dalam kondisi yang baik atau stabil. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal yaitu adalah tujuan utamanya untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga melalui penggerakan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Secara lebih rinci, tujuan dari kebijakan fiskal terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian, yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga, menjaga stabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional.
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ekspansif. Ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan pada saat perekonomian sedang mengalami deflasi atau penurunan jumlah uang yang beredar. Untuk yang kedua adalah kontraktif. Kontraktif adalah kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika ekspansif digunakan pada saat perekonomian sedang mengalami deflasi, maka tentunya kontraktif ini digunakan pada saat perekonomian sedang mengalami inflasi atau sedang mengalami peningkatan jumlah uang yang beredar, sehingga diperlukannya pengurangan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah instrumen dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang akan dibahas terlebih dahulu adalah instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen dari kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat kuantitatif. Untuk yang bersifat umum ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama politik diskonto, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Dinaikannya tingkat suku bunga bank ini apabila terjadi inflasi, dengan harapan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan diturunkannya tingkat suku bunga bank ini dilakukan apabila terjadi deflasi, dengan harapan dapat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank sehingga dapat menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, yaitu dengan membeli atau menjual surat berharga. Surat berharga yang dapat diperjualbelikan adalah obligasi pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Apabila Bank Sentral menjual surat berharga, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini terjadi karena masyarakat akan menyalurkan dananya ke sektor perbankan sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan membeli surat berharga berarti tujuan yang diharapkan adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar serta mengatasi deflasi. Yang ketiga adalah rasio cadangan kas, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan cadangan minimum atau bisa juga disebut dengan giro wajib minimum. Apabila Bank Sentral menaikkan giro wajib minimum, berarti Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Kenapa bisa demikian? Hal itu dapat terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk diedarkan kepada masyarakat. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian sedang mengalami inflasi. Sedangkan mengurangi giro wajib minimum berarti bank ingin menambah jumlah uang yang beredar karena kemampuan bank umum dalam menciptakan kredit menjadi semakin bertambah. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif. Instrumen kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, kebijakan kredit selektif, yaitu menentukan syarat-syarat ketat terhadap pemberian kredit, sehingga bank yang ingin memberikan kredit harus memperhatikan syarat-syarat kredit ketat tersebut, yaitu yang dikenal dengan 5C, yang terdiri dari yang pertama, karakter, itu berhubungan dengan kebiasaan, kejujuran, kepribadian, dan cara hidup calon debitur. Yang kedua adalah collateral, yaitu berhubungan dengan jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur. Yang ketiga adalah kapital, yaitu berhubungan dengan calon debitur harus memiliki modal sendiri, sehingga pinjaman hanya sebagai pendorong perkembangan usahanya. Yang keempat adalah capacity, yaitu berhubungan dengan kemampuan dan keahlian calon debitur untuk menggunakan dana pinjamannya yang akan diberikan. Yang kelima adalah condition of economy, yaitu berhubungan dengan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan prediksi keadaan pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah imbauan moral. Imbauan moral adalah dengan memberikan imbauan tertentu kepada masyarakat
melalui media massa atau pengumuman lainnya yang dapat mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu. Sebagai contoh adalah Gubernur Bank Indonesia memberi saran melalui Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional atau dikenal dengan Perbanas agar perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit atau membatasi keinginan dalam meminjam uang dari bank sentral. Yang ketiga adalah kebijakan devaluasi atau revaluasi. Kebijakan devaluasi sendiri adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing dengan tujuan memperbaiki neraca pembayaran luar negeri. Dengan devaluasi, harga barang ekspor menjadi lebih murah di luar negeri, sehingga nilai ekspor meningkat. Sementara itu, harga barang luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga dapat mengurangi impor. Peningkatan ekspor dan penurunan impor diharapkan akan mendorong neraca perdagangan surplus, yang artinya adalah ekspor lebih besar daripada impor. Sedangkan kebijakan revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya adalah instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen dari kebijakan fiskal ini terdiri jadi 3, yaitu yang pertama pajak, yaitu dengan menaikkan dan menurunkan pajak. Dinaikannya pajak ini bertujuan untuk membatasi konsumsi dan mengatasi inflasi, serta meningkatkan potensi pemerintah untuk mentransfer sumber dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian subsidi, guna tercapainya pengurangan ketimpangan ekonomi. Untuk penurunan pajak, ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi kelesuan perekonomian yang sedang terjadi. Yang kedua adalah pinjaman pemerintah, yaitu dengan berupa menjual surat utang negara. Yang ketiga yaitu belanja negara atau politik anggaran. Politik anggaran ini juga terdiri dari 2 cara, yaitu dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan belanja negara. Menaikkan belanja negara ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk penurunan belanja negara, ini bertujuan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, guna mengendalikan stabilitas harga di pasar. Sekian pembahasan materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih. Semoga kita bisa dipertemukan di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.